Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan review ini mesin Jupiter Jet ya teman-teman. Mesin Jupiter Jet yang kemarin saya posting, tapi saya posting setengah aja ya teman-teman ya, karena belum full buat dibikin video. Dan ini adalah video lengkap ya teman-teman. Ini video awal sampai akhir pokoknya. Nggak ada part 1, nggak ada part 2, nggak ada part 3, pokoknya nggak ada. Ini pokoknya video 1 sampai akhir. Nah jadi sekarang saya mau kasih tahu buat teman-teman, ini mesin Jupiter 180 cc untuk harian ya teman-teman. Jadi ini untuk, jadi saya sebenarnya lupa dan nggak niat juga buat bikin konten motor ini ya, soalnya ini motor saya sendiri dan buat pakaian harian untuk belanja dan pokoknya harian lah, mau kesana kesini. Ini kita review yang udah kepasang aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya juga lupa ya, pokoknya lupa, intinya nggak niat juga buat bikin video ini. Jadi ini langkahnya 70 atau struknya tuh 70 ya teman-teman. Jadi langkah 70, geser big end, pistonnya pakai ya piston murah ya teman-teman. Yang pasti ini piston murah, bukan piston mahal, nanti kita sebutin mereknya. Ini stangnya pakai stang Pos One Fish Air ya teman-teman. Ini stang Fish Air, kita kecilin pennya pakai pen 13. Tadinya kita mau pakai 63 pistonnya, cuma karena untuk harian jadi takut kebesaran ya. Akhirnya ini kita kecilin pakai pen 13 ya. Pen 13, dan ini balancernya 900 gram. Sorry ini kena air hujan dikit aja, jadi agak karat. Balancer 900 gram. Untuk kopling udah dirubah ya sama owner yang pertama, pakai kapas kopling apa namanya, FR apa ya, saya juga lupa itu. Nah ini untuk basic kruk as. Aduh nggak kelihatan lagi, gimana ya, mungkin begini kelihatan lah. Saya mau cabut balancer tapi udah keras banget, nggak kelihatan juga nih. Nah gini aja lah, kelihatan kali ini sedikit-sedikitnya. Jadi ini basic kruk as, pakai kruk as Pega lama atau Krypton ya teman-teman. Ini kruk as Pega lama atau Krypton. Jadi ada perubahan sedikit dari apa namanya, daun-daun kruk asnya ada yang dirubah. Kita bikin titik ya. Ini titiknya cuma 4 titik, 22 ya teman-teman. Di sini kiri 2 kanan 2, jadi kiri kanan itu ada 22, jadi 4 ya teman-teman ya. Terus ada pembesaran sedikit ya di bagian daun ini, kiri kanan. Itu untuk torsi mantap lah, ini intinya bagus gitu ya. Jadi ini bahan second, saya beli bahan dari copotan Krypton. Jadi kita bikin ulang. Nah saya tadinya mau pakai stang standar, mau bikin selembaran, cuma ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya, takutnya putus atau gimana atau copot lah, karena si apa namanya, si big end ini kan besar, terlalu keluar, mau ditonjolin keluar juga takutnya malah nggak awet ya teman-teman. Makanya kita pakai stang Pos One biar apa namanya, biar luas gitu. Jadi si big end ini luas lah, intinya masih banyak ruang yang lega, yang bagus, yang kuat lah gitu. Makanya kita pakai stang Pos One gitu. Sebenarnya kalau selembaran tuh lebih bagus sih ya, karena nggak kelihatan struknya. Tapi ya udahlah, cari aman aja, karena nanti juga bakal pakai body kan, jadi nggak kelihatan packing struknya. Ini packing struknya. Ini buat teman-teman yang bikin langkah tinggi di Jupiter, bingung atau gimana ya. Ini untuk apa namanya, untuk struknya langkah 70 dan pakai stang Fish Air. Ini kita pakai packing struk 8 mili ya. Packing struk 8 mili. Sebenarnya ini juga bisa dibikin selembar, tapi nggak bisa deh, sorry nggak bisa. Kemarin saya udah coba mau bikin selembar tuh nggak bisa. Paling nggak pakai packing struk itu 3 mili atau 4 mili itu bisa. 4 mili 3 mili, cuma pistonnya pakai Micron kalau nggak salah. Pistonnya tuh pakai Micron yang cebol banget kan, ada tuh harganya 300 lebih lah, hampir 400. Itu cebol banget. Saya tadinya mau pakai itu karena budgetnya ya budget pelajar lah sama. Jadi kita pakai piston yang murah gitu. Ini packing 8 mili. Ini tusuk sate pakai GL Max, cuma pakai GL Max yang bagian sebelah, pokoknya yang pendeknya. Jadi kan apa namanya, tusuk sate GL itu ada yang tinggi, ada yang panjang ya teman-teman. Nah ini kita contohin ya panjangnya segimana nih. Sorry, nah ini masih sisa satu lah. Ini saya lupa copotin, nanti susah banget copotnya ini. Nah ini tusuk sate standar Jupiter, ini standar, ini yang GL. Jadi panjangnya itu ya segimana ya, coba kita coba. Nah segini lah bedanya. Nah sebenarnya ini yang bukan yang pendeknya teman-teman, ini yang panjangnya ya.
Jadi kan GL itu kan ada yang panjang ada yang pendek, jadi kita pakainya yang pendeknya itu ya, empat-empatnya pakai yang pendek. Kalau dari depan tuh berarti sebelah kiri, kalau dari kita dudukin motor GL itu jadi sebelah kanan tusuk satenya. Nah, kita pakai yang sebelah yang pendek itu 4 biji, pasang ke sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau pakai yang GL itu kemungkinan ya, ini kita durasiin aja. Bedanya tuh segini ya teman-teman. Masuk aja Bang. Jadi bedanya segini lah teman-teman. Ini biasa lagi bikin video. Betul. Sing berani ya Bang. Jadi bedanya segini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya GL yang sebelah pendek itu, yang bagian pendek itu kalau kita ratain sama yang Jupiter standar itu bedanya segini. Nah kalau misalnya teman-teman pakai packing stroke 8 mili sama lah atau enggak sama kayak punya saya gitu ya, pakai packing stroke 8 mili, teman-teman gak usah bingung bagian tusuk sate. Jadi teman-teman pakai GL aja bisa, GL atau pokoknya yang panjang dan lebar ininya sama itu ya cuma GL aja sih menurut saya. Jadi pakai GL yang bagian pendeknya pakai 4 biji ya teman-teman. Nah kalau misalnya dratnya masih kepanjangan kurang ke belakang, atau contohnya kayak gini ya, sorry. Nah contohnya kayak gini nih, ini drat standarnya sampai sini teman-teman ya. Karena GL ini panjang, jadi ini saya elas, terus saya bikin drat ke sini. Jadi dari sini ke sini itu drat baru teman-teman, empat-empatnya gitu. Itu ya. Ini untuk sus sate. Nah ini sekarang saya mau kasih tahu untuk rantai ketengnya ya teman-teman. Untuk rantai ketengnya itu kita pakai 100 mata, tapi yang rantai keteng punya Krypton ya. Nih kita contohin. Aduh, saya lupa naruh lagi nih di mana ini ya? Apa namanya? Ketengnya udah naruh. Nah ini nih ada nih. Nah, untuk keteng juga sebenarnya nggak usah bingung-bingung teman-teman ya. Jadi ini adalah keteng grand ya. Ini untuk contoh aja. Ini keteng grand. Jadi sebelumnya itu pakai ini. Pakai sentrik geser yang model kupu standar ya teman-teman ya, yang kupu-kupu lah pokoknya, standar Jupiter Jet ya, bukan Krypton atau Mega Lama. Pokoknya standar Jupiter Jet tuh dia kupu-kupu, ketengnya tuh bukan kayak gini, bukan model ini itu apa namanya, kalau di CB itu nih model K2. Jadi ketengnya tuh bukan model begini ya yang kupu-kupu. Nah kalau sentriknya masih yang 30T 30 mata yang Jupiter itu pakai keteng ini nggak masuk tuh, nggak rapet ya. Jadi saya beli sentrik lagi yang 28T. Ini punya Krypton dan Pega Lama. Jadi harus bisa dibedain teman-teman ya. Kalau Jupiter Jet itu Jupiter Jet itu 30 mata, 30T. Kalau Pega Lama dan Krypton itu 28T, 28 mata. Nah, kalau kita masukin nih. Ya kan? Ngepas kan tuh, ngeplak banget tuh. Nah, kenapa saya pakai keteng ini? Karena gigi sentrik bawah juga udah kita ganti pakai punya Krypton. Pakai punya Pega Lama. Ini sentrik bawah udah kita ganti pakai punya Pega Lama. Dan teman-teman juga nggak bingung buat nyari keteng. Misalnya kan kalau teman-teman masih pakai keteng kupu-kupu takutnya kepanjangan atau kependekan atau kurang sedikit, makanya kita pakai keteng ini. Tapi ini dengan catatan speknya sama kayak punya saya. Maksudnya spek sama itu pakai struknya 8 mili, tusuk satenya GL sama ya, intinya sama ini ya. Itu pakai rantai keteng GL yang K2 100 mata ya teman-teman, 100 mata atau 98 mata, intinya antara dua itu ya. Pokoknya kalau nggak 100 mata, kalau nggak 98 2 mata melar, pakainya 100 mata. Jadi kadang-kadang suka beda juga dari sisi ininya atau apalah gitu, intinya gitu lah. Nah kalau yang kupu-kupu itu agak susah teman-teman ya, nyari panjang atau pendeknya, yang lepasnya susah karena dia lebih ke nggak masuk giginya, jadi setengah aja gitu. Nah kalau misalnya ini itu insya Allah langsung gampang lah nyarinya, nggak susah juga. Kalau teman-teman mau motong juga nggak susah, gampang, nggak ngeribetin lah intinya. Makanya saya saranin pakai punya Pega Lama atau Krypton gitu ya. Jadi ini packing stroke, kita double packing kertas ya di bawah satu. Ini kita masukin. Ini emang mau saya rakit malam ini ya, tapi nggak sampai selesai. Ini untuk bos-bosan ya, ini lupa. Ini bos-bosannya pakai punya GL juga. GL 3 sama ya, ini agak panjang. Ini lebih panjang dari standar teman-teman. Ini kita contohin.
Nah ini. Nah, ya kan? Tuh. Ini lebih panjang dari punya standarnya. Standarnya segini karena kita pakai packing portable, jadi kita pakai bos-bosan GL. Panjang. Kita masukin 8 mili ya packing boxnya. Ini ngangkraknya tuh lama teman-teman, motor ini ada ya hampir setengah tahunan malah. Nah, baru kita masukin. Kenapa pakai bos GL? Karena bos-bosan GL tuh panjang ya, jadi sisa banyak tuh. Ya, elah ngebos galanya. Tuh. Banyak. Jadi kalau kita pasang blok blok share itu masih sisa banyak, masih aman, jadi nggak perlu bingung-bingung. Kita double packing kertas atas bawah biar nggak rembes ya teman-teman. Nah, ini untuk piston kita pakai ukuran 57. Ini kita ukur ya. Sorry banget ini kalau jelek. Ininya coakannya emang jelek ini teman. Aduh, kacau juga ini coakannya. Ya, 57 ya tuh, boleh dilihat, boleh dihitung 57. Oke, ini piston kita pakai 57 langkah 70, kompresi kita pakai di angka 10 karena untuk harian ya teman-teman. Sebenarnya 10 tuh tinggi ya buat Jupiter ya, harusnya di bawah itu, tapi saya mau coba dulu pakai 10. Kalau nanti masih ketinggian kita turunin lagi kompresinya. Nah, sekarang saya mau rakit pistonnya dulu teman-teman ya. Kita rakit pistonnya dan kita pasang bloknya. Tapi sebelum kita pasang kita review juga bloknya. Jadi ownernya itu sebelumnya udah ganti blok ya teman-teman. Jadi ini blok baru sebenarnya. Ini blok baru, diameter piston itu 54 awalnya ya. Ini blok TDR tuh. Blok TDR diameter 54. Nah, ini piston yang lama. Piston yang lama ini ya. Jadi ini nggak kita pakai 57 jadinya. Ini kita tanam boring lagi teman-teman. Ini boring biasa sih, ini boring ya harga 250-an lah ini. Boring murah. Pokoknya ini dana pelajar semua teman-teman. Untuk sentri kita pakai geser merek Ahawan ya. Ahawan. Karena camnya ada dua teman-teman ya. Camnya ada dua. Nanti kita review juga camnya. Sekarang kita mau pasang dulu pistonnya teman-teman ya. Jadi pokoknya jangan tinggalin video ini, pokoknya harus stay terus ya, karena ini penting banget buat teman-teman yang suka Jupiter Jet, yang pengen spek gahar tapi untuk harian ya. Ini cocok banget lah, tonton pokoknya sampai selesai. Oke, jadi ini kita lanjut ya. Ini setelah pistonnya kita pasang, lihat lebih dekat lagi. Nah ini coakan remnya diabaikan aja ya. Ini lupa lagi ngomong apa. Oke, ini kita ukur bibirnya ya teman-teman ya. Kita ukur bibirnya, nonjolnya berapa ya piston ini. Jadi sebelumnya tuh offset ya teman-teman, keluar banget. Nah ini sekarang udah kita papas lagi. Nah ini cuma sisa 01 teman-teman ya. Jadi ini sisa 01, masih ada celah sedikit di sini. Sebenarnya nih segini tuh masih rawan ya, harusnya ya kisaran 02 tuh paling dalam ya teman-teman. Ini versi saya ya teman-teman, jadi nggak bisa disamain gitu. Oke, jadi ini sisa 01 ya dari bibir piston ini ke bibir boring ini ya. Ini 01. Untuk teman-teman yang bikin di rumah, kalau mau aman lagi 02 aja ya teman-teman ya. Ini 01. Sekarang kita mau kasih lihat ini klepnya ya. Nah ini sebenarnya klepnya udah kita ganti pakai punya Sonic ya teman-teman ya. Pakai punya Sonic udah kita ganti. Ini squeeze-nya sangat menjijikan. Aduh, ini saya saya ini sebenarnya mau bikin squeeze baru, cuma apa ya, jadi males bolak-balik karena jauh banget tukang ubud di sini tuh teman-teman. Makanya squeeze ini ya masih dengan keadaan yang sama, keadaan begini ya teman-teman. Nanti ya kalau misalnya saya ada rezeki lagi nih, mau kita rapiin squeeze-nya, mau kita hitung ulang, kita bikin ulang. Tapi ini untuk saya lihat dari segi squeeze sebenarnya ini sangat tidak rapi ya. Ini naik, ini turun ya, ini naik tuh. Sebenarnya ini nggak rapi, dan ini sebenarnya squeeze nggak layak dipakai ya teman-teman. Tapi karena saya juga mau ganti head, dan ini nggak bakal kita pakai lagi nanti headnya ya teman-teman. Jadi untuk sementara ya pakai ini dulu lah, kita paksa dulu, kita pakai paksa dan ya kita rapi sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah ini kemarin udah kita porting ya, karena saya ganti Boss Clap. Ini pakai Boss Clap apa ya, lupa lagi saya. Pakai Mio J, Mio M3 Mio J, saya juga lupa itu ya. Ya ini pakai Boss Clap Mio J. Kalau Mio J itu lebih pendek dari orinya teman-teman ya, dari orinya. Dan ini kan klep batang 5, jadi kita ganti emang pakai Mio J sengaja ya, biar pendek dan pakai dan lebih aman buat per klep ya teman-teman. Jadi ini kita kasih lihat per klepnya.
Aduh, nggak kelihatannya, coba saya buka dulu lah ini unek nasnya. Nah teman-teman, ini udah kita copot ya. Ini pakai RRA tipe 7 teman-teman, kode 7 tuh. Ini pakai pelatuk roller yang tipe 7. Sebenarnya kalau mau pakai lip tinggi itu harusnya pakai punya BRT atau punya yang racing lain ya. Jadi dia rollernya itu lebih kecil, hampir sama kayak punya motor-motor baru sekarang tuh ya. Yang RRA-nya itu kecil-kecil banget, kayak Vario lah. Vario kan kecil juga tuh. Ini pair clap kita pakai HRS ya teman-teman. Jadi pair clap yang lama itu pakai Shogun, orang itu pakai Shogun ya. Yang lama tuh pair clapnya pakai Shogun, ini Shogun. Nah ini kita pakai di apa namanya, di head ini itu apa namanya, rapet ya, pair itu rapet. Jadi saya pakai Inokan Slip 9 itu, ini rapet ya. Saya kira itu tadinya bos clapnya tuh mentok, ternyata pair clapnya itu rapet. Makanya kita ganti pakai ukuran yang 32, 31 teman-teman ya. Nah yang lama ini kan 34. Jadi saran saya kalau misalnya nggak mau di-scrap itu pakai pair clap, jangan 34 teman-teman ya. Pakai pair clap yang keras tapi ukuran 32, 31. Dan diperhatiin bos clapnya gimana caranya biar bisa mendem, apa ganti bos clap yang nggak ada topinya atau gimana. Jadi nanti kita pasang bos clap agar mendemin dikit lah bos clapnya itu. Ya. Jadi ini Nokenas ada 2 teman-teman. Yang mau kita pakai itu yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya ngopi di orang. Saya ngopi, ini bahannya bahan CKD teman-teman ya. Bahan CKD terus dilas dikit atasnya, karena kalau CKD itu lebih buruk dari ori ya teman-teman. Makanya ini kita las dan kita kopi ya teman-teman ya. Untuk angka itu nggak saya sebutin karena nggak saya dial ya teman-teman ya. Tapi angkanya udah ketemu teman-teman. Itu jadi maksudnya itu nggak saya dial posisi lagi saya bikin video ini ya, karena saya lagi bukan tutorial cari angka dan segala macam teman-teman ya. Jadi intinya ini Nokenasnya saya pakai ini, dan yang lama ini saya kasih lihat teman-teman. Jadi ini yang lama tuh CLD atau apa saya nggak tahu ini. Kayaknya isi ini CLD ya teman-teman. Soalnya ini bukan bahan ori atau bahan CKD, ininya bulat. Ininya bulat tuh. Ininya nih bulat. Tuh kalau ini bulat nih, ini racing nih teman-teman ya, racing. Ini bekas pelatuk bukan RRA ini pelatuk biasa ini teman-teman. Ini pelatuk standar, ini pelatuk standar. Cuma kalau kita pakein di RRA itu bisa. Ini bisa ya teman-teman ya. Ini kayaknya CLD sih teman-teman. Ya kalau misalnya bahan CKD atau ori itu kayak gini nih. Ya, kayak gini nih. Jadi ini kotak, ininya kotak. Bedanya kalau ori di sini ada titiknya 2 apa 1 gitu lah, intinya ada titik di sini kalau ori. Kalau CKD nggak ada. Nah terus kalau ininya kotak itu berarti bahan standar intinya ya, bahan standar motor Jupiter ini. Kalau ininya bulat berarti bahannya racing. Sebenarnya nih lebih enak dibikin tuh yang ini teman-teman ya, tapi ini biarin dulu, simpen dulu buat cadangan aja, nanti sewaktu-waktu bisa kita bikin lagi karena ini masih tebal banget ya, masih tebal banget. Ini pinggang aja ada di angka 19 ya, ini 19 pinggang. Untuk tinggi ada di angka 27 teman-teman. 27 yang CLD ya. Ini yang bikinan. Ya, ini lihat yang bikinan 28 teman-teman pinggangnya. 28. Tingginya 24. Nah, untuk tinggi masih tinggian ini. Jelas jauh banget. Kalau tinggi itu masih tinggian ini, tapi kita ngambil dari pinggang karena motornya untuk harian. Untuk atasan juga biar lebih ngisi ya teman-teman. Jadi kita pakai ini. Nah untuk lip tinggi ini sebenarnya untuk bawahnya tuh dar terus nyaduk pokoknya mah. Ini motor teh bawahnya tuh langsung wah, pokoknya responnya tuh luar biasa ya teman-teman. Tapi atasnya itu di gigi 4 itu motor tuh nge-stuck aja udah. Jadi gigi 4 tuh udah stuck gitu, nggak mau nambah lagi powernya, segitu aja ya. Tapi saya nggak ngejelekin Nokenas ini. Oke teman-teman, jadi motornya sekarang kita lanjut ya. Ini yang kemarin udah kita jelasin soal keteng dan packing stroke dan lain-lain pokoknya. Nah sekarang kita mau lanjut bagian pasang bagian magnet
sama noken as ya. Jadi kemarin saya habis ganti lahar noken as juga karena ternyata lahar itu udah ngoblak ya teman-teman. Jadi kita ganti laharnya. Nah ini buat teman-teman yang masih nanya kemarin, takutnya masih penasaran sama lidah ya. Ini lidahnya emang agak goyang teman-teman ya tuh. Jadi nanti kalau ada keteng itu dia lebih neken ya. Nah ini lupa saya kendorin. Oke, jadi sekarang kita mau pasang dulu bagian magnet. Terus kita rubah bagian magnet ini ya, karena ini 10-nya udah diganjel. Soalnya teman-teman bekas bikin bekas dipendem. Jadi magnetnya ini bekas dipendem. Cuma yang lama yang dibikin yang dikecil itu bukan magnetnya ya, tapi di bagian karkasnya. Jadi yang lama tuh yang dikecilin karkasnya supaya magnetnya mendem ke dalam gitu. Untuk torsi sebenarnya enakan agak mendem, karena kalau ke dalam tuh dia lebih padat ya teman-teman. Kalau keluar kan dia agak jadi nempang ya, jadi agak keluar gitu magnetnya. Nah ini kemarin saya tambahin lagi packing 3 biji karena biar agak manteng ketengnya ya. Ya biasalah pokoknya diakal-akalin, pokoknya sebagus mungkin lah ngakalinya gitu. Karena emang sebenarnya harusnya saya ngerubah semua ya, jadi ganti packing lagi sama piston biar rapi. Cuma ya udahlah, nanggung gitu. Nah nanti juga saya mau aplikasi ini perlu di porting ya teman-teman tuh. Nanti mau saya porting ini, terus saya mau potong juga ini ya, mau saya potong tuh, mau saya potong biar masuk, karena ini kan model standar intake-nya babangnya. Jadi saya potong nanti ya tuh. Jadi nanti kayak gini. Nah jadi bakal saya porting bagian sini biar rapat ya tuh. Saya porting sama bagian sebelah sini ya, pokoknya di PNP-in lah ini. Oke, jadi udah nggak sabar juga saya mau ngidupin motor ini ya. Aduh kangen. Oke, jadi kita nanti lanjut lagi video selengkapnya. Oke teman-teman, sekarang udah kepasang sentriknya. Tadi udah kita topping juga ya, udah kita ukur juga sesuai noken asnya. Nah ini juga ketengnya udah dikencengin, udah mantap, udah pas ya. Tadi tinggal kita pasang magnet, tutup baknya semua sama tutup ini, baru kita akalin intake itu ya. Nah setelah itu kita hidupkan motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar, awet, bagus dan berguna. Oke, nanti kita lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, sekarang motornya udah selesai. Ini dia mesin Jupiternya yang bakal kita hidupin. Saya juga udah gak sabar pengen hidupin motor ini. Jadi ini motor udah kita diamin sekitar 5 bulan lah ya. Jadi terakhir bikin video itu yang video part kedua itu sekitar 4 bulanan. Jadi baru kita lanjut lagi sekarang. Kenapa? Karena emang saya nggak begitu mood sama motor ini, nggak tahu kenapa. Padahal motor ini kalau hidup tuh berguna banget ya teman-teman. Ini buat yang penasaran di pas ngidupinnya ya di TikTok, nanti kita bakal tag orangnya. Ada yang penasaran sama suara motor ini. Jadi saya juga penasaran sama motor ini ya teman-teman. Makanya saya juga pengen cepet-cepet lah hidup gitu. Pokoknya tonton terus lah video ini ya, jangan disingkat-singkat, jangan di jeda-jeda pokoknya ya, biar nggak kelewatan aduh nggak kuat pengen ketawa, karena motor ini benar-benar motor garapan paling lama ya, emang motor sendiri juga sih. Oke, pokoknya nanti kita hidupin, kita coba videoin ya, karena ini udah jam 4 subuh, jadi nggak enak kalau ngidupin sekarang, mungkin nanti siang kita hidupin. Oke teman-teman, jadi saya mau pasang mesinnya ini sendiri ya teman-teman ya. Saya mau angkat sendiri motor ini, biarpun berat-berat ya harus siap. Pinggang udah sakit banget ini ya. Tuh dia mesinnya ya. Nah ini karburator si PA ini. Oke, jadi kita pasang mesinnya. Teman-teman, jadi ini adalah video akhir ya. Ini pokoknya ini video akhir. Kita mau nyeting motor ini Jupiter yang teman-teman mungkin tungguin suaranya kayak gimana ya. Jadi sekarang udah jam 3 ya Dil ya.
Saya temenin sama Padil. Dia udah jam 3 pagi kita mau nyeting motor ini. Oke, coba digaskan Dil, hidupin Dil. Nah, ini untuk selah enteng banget teman-teman ya. Jadi emang kompresi nggak begitu padat. Jadi saya kasih kompresi di motor ini 11. Nggak lebih nggak kurang ya. Pokoknya saya kasih 11 karena buat harian. Harusnya kalau misalnya buat balap, road race atau yang lain-lain tuh ya minimal 12, 13 sampai 14 ya teman-teman. Jadi motor ini hampir kita kasih lagunya ya. Nah sekarang saya mau coba nyeting lagu motor ini. Kayak gimana reaksinya. Ini suaranya sebenarnya masih kebasan teman-teman ya. Nanti kita coba rubah lagi. Mati tangga sih. Nanti kita rubah lagi belajarnya karena ini belajarnya kemudian saya pakai 42. Kadang nyeting lagu itu emang nggak langsung dapet ya teman-teman. Sesuai sama teman dan karakter motor kita juga. Oke. Coba digas Padil. Coba digas tipis-tipis saja. Aduh, bodinya nah ini. Tunggu nyobain nggak? Cobain nggak? Oke, motornya coba kita setting ya. Ya, elah bukannya digas. Jadi ini adalah penampakan motornya ya. Nah, kita gas tipis-tipis masih Ryan juga. Jadi motor ini emang saya setting buat harian dan buat pakai belanja juga ya teman-teman ya. Terus selebihnya nggak ada lagi sih karena motor ini emang buat pakaian belanja ya. Jadi bukan buat pakaian balap. Nah mungkin segitu aja video dari saya. Semoga teman-teman bermanfaat, semoga menambah ya hiburannya. Ya mungkin ini adalah motor bikinan saya yang ya saya sendiri pun masih belajar ya teman-teman. Gitu. Jadi ya begitulah intinya ya. Oke, makasih banyak. See you, sampai bertemu kembali.